Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله walhamdulillahi rabbil. Ketua DKM Haji Huda, Haji Mansur dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sesuai dengan permintaan Pak guru kita Pak Haji Mansur, kita akan membahas fiqhul udhiyah, fikih tentang korban. Ya, karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan Hari Raya Agung, yaitu Hari Raya Idul Adha. Baik. Apa itu udhiyah? Ya. Ya, jadi korban itu dalam bahasa Arab dikenal dengan kata udhiyah. Udhiyah itu ismun mushtaqun minad duha. Istilah yang diambil dari kata ad-duha. Apa itu duha? Ketika matahari naik. Ya, karena memang korban itu dilaksanakan di waktu duha. Ya. Ada bahasa yang kedua, ada istilah yang kedua yang diambil dari kata dhahiyah. Dhahiyah artinya korban. Kalau ada korban kecelakaan, dhahiyah. Ya. Ada bahasa yang ketiga, adha. Dari kata jamak daripada adha. Oleh karena itu disebut hari raya Idul Adha. Ya. Itu dari sisi linguistik, ya, dari segi bahasa. Ya. Adapun secara istilah, ya, jadi sudah menjadi istilah di dalam fikih, ya, secara syariat, udhiyah adalah ma yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'iz taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumi al-Eid wa ayyamit tasyriq. Sesuatu yang disembelih, ya, baik itu berupa onta maupun sapi maupun domba maupun kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berarti berapa hari itu? 4 hari. Hari raya Idul Adha dengan hari tasyriknya 3 hari, berarti 4 hari. Jadi boleh tuh. Motongnya hari pertama harganya masih mahal. Nah, kalau udah hari kedua kan murah. Nah, boleh potong hari kedua. Boleh potong hari ketiga, boleh potong hari keempat. Ya. Udah harus pagi juga. Pagi nggak sempet, sore boleh. Sore nggak sempet, malam juga boleh. Cuman malam memang makruh karena ya takut nggak kelihatan kan, takut ini. Apa dalil masyru'iyatnya? Dari mana kesyariatan berkorban itu? Banyak dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Dan sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Ya.
Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Ya. Di antaranya hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yudhi bikabshain. Ya. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 domba kibas, domba yang besar. Qala Anas wa ana udhi bihima, dan Anas juga ya berkurban dengan 2 domba kibas itu. Wa fi riwayatin dhaha bikabshaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Di riwayat yang lain Rasulullah berkurban dengan 2 domba kibas yang amlahaini, ya, warnanya putih, aqranaini, yang punya tanduk, dzabahahuma biyadih, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau langsung sendiri, wasamma wa kabbar, membaca bismillah dan takbir, wa wada'a rijlahu ala sifahima, dan meletakkan kaki Rasulullah SAW di samping lehernya domba tersebut. Al-udhiyah atau berkorban ini sesungguhnya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayatnya saya baca juga, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Di ayat di rakaat pertama tadi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Lalu fa'atammahun, ya, Nabi Ibrahim menyempurnakan, ya, perintah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ingin menyembelih putranya, Allah gantikan dengan, ya, kambing kibas yang besar, ya, dan Allah memerintahkan domba, ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba tersebut sebagai ganti daripada anaknya, karena Allah sesungguhnya bukan meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail anaknya, tapi Allah ingin menguji keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi Ibrahim lulus. Nabi Ibrahim lulus. Dan di dalam kehidupan kita nanti akan ketemu tuh, ya, Ismail dalam kehidupan kita. Entah itu jabatan, entah itu istri. Takut Allah apa lebih takut Allah apa lebih takut istri? Nah, itu nanti harus disembelih tuh. Bukan istri yang disembelih. Nah, rasa apa namanya? Rasa cinta yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu harta, entah itu apa, entah itu apapun, ya. Jadi itu hanya simbol bahwa kita ini di Idul Adha itu harus mengorbankan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan simbolnya berupa hewan kurban yang kita sembelih. Sesungguhnya yang kita sembelih adalah nafsu kita, yang kita sembelih adalah kemudian apa namanya, emosi kita, apa, kepada selain Allah, cinta kita. Ya, itu sesungguhnya yang ingin Allah harapkan kepada kita, agar kita itu murni cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkurban ini juga apa, dari sisi hikmahnya adalah menambah silaturahim dan kecintaan antara keluarga. Ya, karena dagingnya juga bisa dibagikan kepada keluarga kita. Dan juga sebagai muasat, ya, rasa kasih sayang kepada para fuqara, para fakir miskin yang mungkin makan dagingnya setahun sekali, Pak. Zaman saya mondok, Pak, makan daging itu setahun sekali beneran. Idul Adha doang, Pak. Kalau sehari-hari makannya di pondok tuh tempe, kalau enggak ikan berjaket, ada ikan berjaket. Masya Allah. Kalau pagi cuma makan nasi sama kerupuk, Pak.
nggak ada lauknya. Sama sambalnya juga nggak ada rasanya. Sambalnya encer, nggak ada rasanya. Alhamdulillah bisa hidup ya. Alhamdulillah sehat. Itu kalau makan daging ketika Idul Adha. Ada yang begitu, kalau bapak mungkin kan tiap hari nggak makan daging ya. Nah, ini ada orang-orang yang memang kita hadirkan kesenangan di hati mereka di hari raya agung ya. Hari Idul Adha itu Idul Akbar ya. Hanya kalau di negara-negara Arab yang lebih gede itu Idul Adha, yang lebih rame itu. Kalau kita kan Idul Fitri ya. Nah, sana lebih ramenya Idul Adha. Karena itu hari raya yang agung. Orang hari rayanya ya dirayakan sampai 4 hari kok, Pak. Ya kan? Takbirannya 4 hari. Bahkan 5 hari dari hari Arafah takbirannya itu. Kalau Idul Fitri kan takbirannya itu mulai dari maghrib sampai khotib udah naik khotbah Idul Fitri udah habis takbirannya. Kecuali di beberapa kampung ya. Hari kedua, hari ketiga Idul Fitri masih aja takbiran. Apa hukumnya udhiyah? Hukum berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, siapa yang dia mampu berkurban, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya, jadi ancaman serius daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan syiar yang zahir, yang tampak. Sepatutnya bagi seorang muslim yang mampu untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Ibrahim ini ya dengan sebaik-baiknya. Dan berkurban itu juga hukumnya sunnah kifayah untuk satu keluarga. Jadi minimal satu keluarga itu ada yang berkorban lah satu, kalau enggak semuanya. Kalau salah satu sudah berkorban, maka yang lain ini dapat sunnahnya. Namanya sunnah kifayah. Ya, kalau sholat mayit kan fardu kifayah. Ya, kalau ini sunnah kifayah. Jadi kalau minimal satu keluarga itu ada yang berkorban satu. Kalau bisa semuanya ya bagus. Ya itu. Walaupun satu kambing itu tidak boleh atas nama seluruh keluarga. Karena satu kambing itu hanya boleh atas nama satu. Tapi walaupun atas nama satu, keluarga yang lain ini kebagian sunnahnya. Jadi jangan saya korban kambing atas nama saya dan keluarga saya, itu enggak boleh. Atas nama person itu. Yang keluarganya enggak usah disebutin. Karena jadi enggak sah nantinya. Ya. Tapi keluarganya sudah dapat sunnahnya. Apakah hukumnya wajib? Hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak berkurban. Ditanya kenapa? Saya takut umat Islam menganggap ini wajib. Ya, menjadi berat bagi orang yang nggak mampu kan. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak berkurban. Nah, tadi hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya berubah menjadi wajib pada dua kondisi. Hukumnya berubah menjadi wajib pada dua kondisi. Pertama, ta'yinul udhiyah. Yang kedua, nazar. Ya, ta'yinul udhiyah itu lebih mirip-mirip nazar juga sebenarnya. Tapi beda dengan nazar. Kalau nazar kan janji, kalau saya nanti lulus PNS, saya berkurban misalkan. Itu nazar. Ya kan? Nah, maka itu jadi wajib hukumnya, Pak. Kalau sudah wajib, dia aja nggak boleh makan. Harus dibagikan ke fakir miskin. Kalau kurban sunnah kan boleh kita konsumsi. Yang kurbannya. Kalau kurban wajib tidak boleh. Maka ditanya tuh, ini kurbannya wajib apa sunnah? Gitu kan. Kalau kurban wajib nggak boleh dimakan. Harus kepada fakir miskin. Ya, dibagikannya.
Ta'yinul udhiyah, apa itu ta'yin? Misalkan kita nih punya kambing, ini saya pastikan, saya takyinkan ini dikurban untuk Allah, disebutkan, ya, seperti janji kepada Allah gitu. Itu jadi wajib hukumnya. Ya, tapi kalau cuman ditulis nama, baru rencana, tidak ditakyinkan secara omongan bahwa ini takyin harus kurban, tidak jadi wajib, tetap sunnah. Ya. Jadi dua hal ya, takyin dengan nazar. Jadi hukumnya jadi wajib. Siapa saja yang kemudian dianjurkan untuk berkurban? Pertama, beragama Islam. Non-muslim tidak dianjurkan berkurban, bahkan tidak sah kurbannya. Jadi kalau ada pimpinan perusahaan di Cilegon non-muslim kirim ke masjid berkurban, nah itu nggak sah kurbannya. Nggak apa-apa disembelih aja, nanti dibagi-bagikan, bukan kurban itu ya, sebagai kemudian mungkin apa sosial ya. Yang kedua, yang dianjurkan untuk berkurban adalah orang balik dan berakal. Anak kecil dan orang gila tidak dianjurkan. Ya. Ghair mukallaf. Yang ketiga, istita'ah. Dia mampu untuk membeli hewan kurban di hari raya itu yang mana melebihi dari nafkah keluarganya, baik itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Jadi selama hari raya Idul Adha dan Tasyrik, berarti kan 4 hari, kalau ada harta lebih daripada untuk dirinya dan keluarganya, untuk makannya, ya, untuk pakaiannya, untuk tempat tinggalnya, maka disitulah disebut orang yang mampu untuk berkurban. Ya. Lalu kurban ini hewannya apa? Boleh nggak? Kurban ayam misalkan. Ya. Kurban tidak boleh kecuali hewan ternak berupa onta atau sapi ataupun domba. Ya. Ontanya seperti apa? Berbagai macam jenis onta, terserah. Sapinya seperti apa? Terserah. Sapinya mau putih, mau hitam, termasuk juga di situ jamus. Apa itu jamus? Kerbau. Kerbau itu jenis daripada sapi, dibolehkan. Dan kemudian segala jenis kambing, baik itu domba maupun kambing, ya. Dan tidak boleh selain itu, ya, termasuknya yang tidak boleh itu sapi liar, terus kemudian keledai, kijang, ya, ataupun rusa. Nah, kenapa? Karena tidak pernah ada riwayat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada riwayat daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu semuanya. Hewannya harus laki-laki atau perempuan? Boleh. Mau hewan laki-laki mau perempuan boleh. Ya. Sebab diriwayatkan daripada Ummu Kurz daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita punya anak laki-laki, akikahnya 2 kambing. Kalau anak perempuan 1 kambing. La yadurrukum dzukranan kunna am inatha. Kata Rasulullah, tidak ada masalah mau itu bentuknya laki-laki maupun perempuan. Ya. Kebolehan akikah, ya. Kebolehan akikah ini
maka menunjukkan kebolehan udhiyah. Ya, jadi boleh laki-laki, hewannya boleh perempuan. Katanya kalau laki-laki itu lebih enak, kambing laki-laki lebih enak, tapi kambing yang perempuan itu lebih empuk. Jadi masing-masing punya kelebihan lah. Ya. Akan diminum Pak. Bismillah. Masya Allah. Satu sapi, satu onta, atau satu sapi itu boleh untuk 7 orang. Baik dia dari satu keluarga maupun dari beda-beda keluarga. Ya. Baik dia kemudian korbannya itu wajib maupun sunnah. Ada 7 sapi nih, yang satu korban wajib, yang satu korban sunnah. Yang satu keluarga A, yang satu keluarga B. Ya. Yang satu tetangga, yang satu bukan tetangga. Bebas, campur boleh. Ya, untuk satu sapi boleh 7 orang. Ataupun satu onta boleh 7 orang. Dalilnya daripada riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkorban bersama beliau di Am al-Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, berkorban satu sapi untuk 7 orang dan satu onta untuk 7 orang. Adapun untuk kambing itu tidak boleh lebih daripada 1 orang. Tidak sah kalau lebih daripada seorang. Ya. Lebih afdol mana? Tentu kalau kita korban onta lebih afdol daripada korban sapi. Karena dagingnya lebih banyak. Sapi lebih afdol daripada kambing. Ya. Kalau sapinya dikorban sendiri. Ya. Bagaimana kalau sapinya bertujuh? Afdolan mana sapi bertujuh dengan kambing sendiri? Ya. Dalam hal ini kambing sendiri itu lebih afdol daripada sapi bertujuh. Karena pahalanya dipegang sendiri. Ya. Terus domba lebih afdol daripada kambing. Domba kan biasanya lebih gede ya daripada kambing. Dan sebaik-baiknya korban disebutkan daripada riwayat Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda khairul udhiyati al-kabshul aqran. Ya, sebaik-baiknya korban adalah domba kibas yang bertanduk. Ya, katanya dagingnya domba itu lebih enak. Dan yang warnanya putih itu lebih afdol daripada yang warnanya belang ataupun hitam. Karena Rasulullah korbannya domba putih. Ya, al-amlah. Tentu disunahkan kalau bisa korban itu yang gemuk, jangan yang kurus. Nah, ya lebih afdol. Karena itu katanya akan jadi kendaraan nanti melewati jembatan Sirat. Pengen kendaraannya lebih nyaman ataupun goyang-goyang. Dan ketika kita mengagungkan hewan kurban, ya, itu sama dengan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Semakin gede hewan kurbannya, semakin afdal. Baik. Apa saja syarat-syaratnya? Ada 4 syarat-syaratnya. Pertama harus al-an'am. Ya, harus dia. Kemudian hewan ternak. Hewan ternaknya hanya tadi ya, yang disebutkan tadi ya. Jadi hanya onta, sapi ataupun kerbau, domba ataupun kambing. Selain itu tidak boleh. Ya boleh, tapi bukan dianggap kurban. Ya, kalau mau nyembelih ayam, silakan, tapi bukan kurban.
dan dianggap sebagai udhiyah. Yang kedua, syaratnya umurnya harus memenuhi, ya, tidak boleh kurang. Untuk onta harus minimal 5 tahun masuk ke 6. Untuk onta 5 tahun masuk ke 6. Untuk sapi atau kerbau, ya, dan kambing itu minimal 2 tahun masuk ke 3. Adapun untuk domba itu minimal 1 tahun. Ya, 1 tahun masuk ke 2. Ya. Kecuali nggak ketemu nih domba yang 1 tahun. Nah, itu boleh kalau belum 1 tahun, yang penting giginya sudah ajza. Nah, itulah bahasanya itu. Ya. Itu syarat yang kedua terkait umur hewan yang dikurbankan. Yang ketiga, syaratnya adalah bebas daripada aib, cacat. Yang mana maksud bebas daripada aib dan cacat ini adalah yang mempengaruhi kepada dagingnya, yang menyebabkan dagingnya berkurang, baik saat ini maupun yang akan datang. Karena tujuan dari berkurban adalah dagingnya. Maka tidak sah berkurban dengan al-awra, yang kemudian matanya tidak melihat, atau al-amya, buta, hewannya buta. Kenapa? Kalau buta dia nggak bisa ngelihat makanan, Pak, ya kan, kalah sama yang lain nanti. Jadi pengaruh kepada dagingnya kan, dagingnya jadi nggak sehat, nggak gemuk, ya, karena nggak bisa melihat makanan, nanti apa-apa dimakan sama dia. Tidak sah juga kalau kemudian berkurban dengan al-arja. Apa itu al-arja? Yang pincang, yang tidak bisa berjalan normal. Ya. Kalau nggak bisa berjalan normal, kalah cepat sama teman-temannya untuk cari makan. Nah, itu pengaruh kepada daging kan. Baik pengaruhnya kepada daging saat ini maupun akan datang. Juga tidak boleh berkorban dengan al-ajfa. Al-ajfa itu sangat-sangat kurus, ya, yang sampai otaknya itu hilang karena saking kurusnya. Tidak boleh juga berkorban dengan hewan yang gila, yang muter-muter aja. Nah, dia nggak bisa makan, dia gila. Maka akhirnya kurus, ya. Tidak boleh juga berkurban dengan hewan yang giginya hilang semua. Kalau cuman ini nggak apa-apa, tapi kalau semuanya hilang ya itu nggak boleh. Tidak boleh juga berkurban dengan hewan yang telinganya terputus, ya, walaupun sedikit, karena daging yang akan dimakan ya berkurang. Apalagi kalau semua telinganya hilang. Atau dia diciptakan ataupun dia memang lahirnya tanpa telinga, itu tidak boleh juga. Atau terputus sebagian lidahnya, sebab itu berpengaruh, nanti berkurang dagingnya, makannya nggak bagus kalau lidahnya terputus.
sebagian. Juga tidak boleh kalau memang dia punya penyakit yang jelas. Ya, misalkan kurapan misalkan. Hewannya kurapan. Ya. Data jarab. Ya. Dalilnya dari mana? Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh untuk dikorbankan atau tidak sah kurbannya. Pertama, al-awra al-bayyin awaruha. Ya, hewan yang tidak bisa melihat. Ya. Matanya bermasalah. Wal maridah al-bayyin maraduha. Hewan yang punya penyakit yang jelas-jelas penyakitnya kelihatan. Wal arja al-bayyin arajuha. Hewan yang kemudian pincang, yang pincangnya jelas. Wal ajfa allati la tunqi. Dan hewan yang sangat kurus, kering, bahkan sampai tidak memiliki sumsum tulang atau lemak. Ya, itu 4 di antara hewan yang dilarang untuk dikurbankan, dan dikiaskan dengan itu segala macam aib yang bisa mengurangi daging. Kalau dia punya cacat sedikit, ya, yang tidak mempengaruhi dengan kualitas daging, itu tidak apa-apa. Jadi boleh berkorban dengan hewan yang dikebiri, al-khasi. Wal fahal, fahal itu pejantan. Walaupun dia banyak melompat untuk mengawini betina, itu boleh. Atau perempuan, hewan perempuan yang banyak melahirkan. Walaupun kalau hewan perempuan banyak melahirkan, dia dagingnya kurang enak. Ya. Kecuali gara-gara banyak melahirkan dia sampai kurus kering, nah itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak ada tanduknya boleh nggak? Boleh. Tidak ada tanduknya, tapi itu makruh, ya. Atau terpatah, ya, tanduknya, itu tidak apa-apa tapi makruh, ya. Atau telinganya ini dilubangi untuk kayak apa, anting gitu ya, itu boleh, masih boleh itu. Itu termasuk yang aib yang ringan, ya. Atau telinganya jadi panjang tuh gara-gara dikasih anting yang apa, yang berat. Nah, itu juga boleh, tapi itu makruh. Kenapa makruhnya? Dari sisi ada cacat sedikit aja. Tapi boleh, masih boleh yang begitu. Karena tidak mempengaruhi kurangnya daging. Atau telinganya kecil. Ya, itu masih boleh, kecuali nggak ada telinganya sama sekali, itu nggak boleh. Nah, dibolehkan juga yang tidak memiliki dora, apa dora itu, ambing, ya, puting susu. Wala ilyah, ilyah itu bokong, ya. Nah, itu masih boleh. Tetapi kalau ekornya terputus, nah itu tidak boleh. Atau puting susunya terpotong, itu tidak boleh. Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa kalau dia ompong, nggak ada giginya, nggak boleh. Tapi kalau sebagian aja yang ompong, ya itu boleh. Atau giginya ada yang patah, hanya 1-2, kalau semuanya itu tidak boleh. Baik. Kalau seseorang bernazar untuk berkorban dengan hewan tertentu, yang mana hewan itu ada aibnya,
Ya, dia berkorban dengan berkorban tapi dengan hewan yang misalkan buta, maka dia tetap wajib berkorban. Ya. Dan dia diberi pahala tetapi tidak dianggap sebagai hewan kurban. Dia berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tetapi tidak dianggap sebagai hewan kurban karena ada aibnya. Dia bernazar, jadinya wajib. Kalau hewan kurbannya ditidurkan lalu berontak sampai kakinya patah, atau ya patahnya karena kena pisau, nah itu tidak boleh. Ya. Tidak sah untuk dikurbankan. Makanya hati-hati juga, ya. Ketika kita berkorban, ya ada kejadian begitu ya, hewan kurbannya kakinya pincang karena berontak. Ya. Baik, yang keempat syaratnya adalah niat, karena ini ibadah harus dengan niat ketika ingin menyembelih atau ketika menyembelih. Ya. Jadi ketika menyembelih itulah niatnya. Kalau dia nyembelihnya sendiri, kalau disembelihin orang lain, itu niatnya ketika memberikan hewan itu kepada orang lain, diwakilkan. Saya mewakilkan hewan kurban ini untuk disembelih oleh engkau. Itu niatnya ketika memberikan kepada wakil ataupun perwakilan yang akan menyembelih hewan kurban dia. Ya. Baik. Kapan waktunya dan di mana tempatnya hewan kurban dimulai dikurbankan atau dipotong ketika sudah terbit matahari di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Setelah terbit matahari kira-kira ditambah 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi kalau terbitnya jam 6, ya, maka kira-kira jam 6:30 udah boleh berkurban. Ya. Kira-kira kan sholat 2 rakaat sama khutbah, 2 khutbah cukup setengah jam kan? Dimulai dari waktu itu. Tidak boleh sebelum itu. Kurban habis subuh langsung, nah, nggak boleh. Ya, belum waktunya, tidak dianggap sebagai kurban. Sampai kapan waktunya? Waktunya sampai hari terakhir daripada hari-hari tasyrik. Ya. Maka waktunya berapa hari? 4 hari. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah SAW qala ayyamut tasyrik kulluha manhar. Hari-hari tasyrik itu semuanya adalah waktu untuk berkorban. Mana yang afdol, kapan yang afdol berkorbannya? Tentu di awal waktu setelah terbitnya matahari, ya kira-kira mungkin jam 7, jam 8 itu afdolnya waktu untuk berkorban di tanggal 10 Dzulhijjah, di hari pertama, ya, di hari Idul Adha. Itu adalah waktu yang paling afdol. Kalau setelah itu boleh, ya, walaupun imamnya di tempat itu ada sholat Idul Adha atau tidak ada sholat Idul Adha,
ya tetap sah kurbannya. Cuman waktunya kira-kira setelah terbit matahari itu 2 sholat dan 2 khutbah. Walaupun nggak ada khutbah, nggak ada sholat misalkan di negara non Muslim misalkan, nggak ada sholat Idul Adha, nah, tetap dikira-kira aja ini kalau ada sholat, ada khutbah, ini jam berapa selesainya. Nah, itulah dimulainya untuk berkurban. Dan selama 4 hari itu boleh berkurban, baik itu siang maupun malam. Tapi kalau malam dia makruh, ya takut salah nyembelihnya, ya nggak kelihatan. Nah, kecuali malamnya dikasih lampu yang terang kali ya. Kalau sudah lewat hari tasyrik, tidak sah kurbannya. Kalau kurbannya itu sunnah. Tapi kalau kurbannya itu wajib, nah itu tetap harus disembelih walaupun sudah lewat hari tasyrik. Jadinya qadha. Ya. Karena nazar itu tidak gugur dengan lewatnya waktu. Ya. Namanya kewajiban, janji itu utang. Ya. Di mana berkorbannya tempatnya? Tempat berkorban adalah di tempat dia tinggal, di tempat dia berada. Dia Idul Adha di mana tempatnya? Di PCI, ya kurbannya di PCI. Atau lagi musafir ke Jakarta, nah boleh kurbannya di Jakarta. Ya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum memindahkan hewan kurban itu seperti hukum memindahkan zakat. Artinya tidak boleh berkurban di tempat yang jauh kecuali memang tempat itu sudah terpenuhi untuk fakir miskinnya, untuk sekitarnya, itu baru dipindahkan. Kalau tidak ya harus di tempat dia tinggal. Sama seperti zakat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu di tempat di mana saat itu dia berada. Kalau dia berada di sini, ya di sini. Kalau dia lagi musafir ke Jakarta, ya di Jakarta. Boleh. Hah? Ya. Ya. Boleh nggak kita makan daripada hewan kurban? Ya. Kalau kurbannya itu sunnah, boleh kita makan. Boleh kita ambil daripada dagingnya. Bahkan disunahkan makan atau mengkonsumsi hewan kurbannya walaupun sedikit untuk alat barokah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan menyembelih 63 onta dengan tangan beliau sendiri. 63 onta, Pak. Insya Allah kuat banget beliau ya. Summa a'ta Aliyan radhiyallahu anhu fa nahara ma ghabar. Lalu udah 63, sisanya disembelih oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Summa amara min kulli badadarin bi bad'atin faja'alaha fi qidrin fatubikhat. Lalu beliau minta dari setiap sapi itu ya sebagian dagingnya dimasak. Beliau makan dagingnya dan meminum kuahnya. Jadi memang ada sunnahnya untuk memakan daging kurban yang kita kurbankan. Apakah wajib kita makan? Tidak wajib. Boleh disedekahkan semuanya. Saya enggak mau makan dah, udah sedekahin aja semuanya, boleh. Disunahkan memakan sepertiganya dan 2/3 disedekahkan untuk fakir miskin. Atau dia makan sepertiganya untuk fakir miskin dan sepertiganya untuk hadiah orang-orang sekitar, orang kaya, orang
yang bukan fakir miskin, ya. Ya. Untuk dirinya, untuk fakir miskin, untuk orang-orang kaya dan sekitar. Tentu kalau sedekahnya itu 2/3 itu lebih afdol. Udah 2/3 untuk fakir miskin semua. Dan 2/3 yang untuk fakir miskin itu boleh untuk satu orang miskin boleh. Ini satu orang miskin nih, 2/3-nya buat dia semua, boleh. Tidak harus dibagi-bagi berapa miskin, enggak. Kalau mau lebih daripada 1/3, dia wajib bersedekah, mengganti. Dia korban sendiri, dia makan sendiri. Kenapa? Karena tujuan daripada ini adalah untuk mengasihi kaum fakir miskin. Bagaimana kalau dimakan semua sendiri, korban sendiri, makan semua sendiri? Nah, itu harus ada doman, harus ada ganti. Ya, harus di ganti dengan sedekah dengan nilai yang ada. Nah, afdolnya bagaimana? Afdolnya semuanya disedekahkan, dia ngambil sebagian kecil saja untuk ngalap barokah daripada hewan kurbannya. Tetapi kalau hewan kurbannya ini kurban wajib, baik itu dengan ta'yin maupun nazar, maka tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Ya. Sama seperti hewan untuk hadi. Hadi itu apa? Kalau haji ya, menyembelih hewan. Kalau kita bahasanya dam, baik itu tamattu maupun kiron, itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurbannya itu, karena itu korban wajib. Sama dengan nazar dan ta'yin juga, tidak boleh dimakan. Ya. Kalau dia makan, maka wajib menggantinya dengan nilai yang sama untuk disedekahkan. Yang perlu diperhatikan oleh kita semua, tidak boleh menjual bagian apapun daripada hewan kurban maupun hadi. Baik itu hewan kurbannya itu wajib maupun sunnah. Baik itu bentuk dagingnya maupun lemaknya maupun kulitnya maupun tanduknya maupun apapun bagian daripada kurban itu tidak boleh dijual belikan. Dan tidak boleh menjadikan kulitnya sebagai upah bagi orang yang menyembelih. Tidak sah kurbannya. Hendaknya dia sedekahkan, ya. Jadi kalau mau ngasih upah, ya upah aja dari sumbangan daripada orang yang berkurban. Diambil aja biayanya. Ya. Jangan kulitnya jadi upah. Kecuali nih yang nyembelih ini sudah diberi upah, lalu dia dikasih daging dan kulitnya karena memang dia fakir. Jadi bukan sebagai upah, sebagai pemberian, sedekah. Itu masih boleh. Ya. Boleh nggak memanfaatkan daging ataupun kulit daripada hewan kurban kita? Ya boleh. Mau dipakai buat sendal, buat tas, buat tempat minum. Ya, saya mau pakai nih hewan kurban saya nih, dipakai nih kulitnya misalkan. Buat apa? Nah itu boleh.
Apa aja sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya? Yang pertama, disunnahkan bagi yang ingin berkurban kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, hendaknya tidak memotong rambutnya, rambut apapun ya, mau itu kumis, mau itu rambut, jenis rambut apapun. Tidak boleh memotong kukunya sampai dia berkurban. Ya. Ini hukumnya makruh. Ya. Bukan wajib. Artinya kalau dia tetap memotong kukunya, ya kurbannya tetap sah. Tapi makruh karena Rasulullah melarang. Man kana indahu dhibhun yuridu an yadbahu fara'a hilala dzilhijjah fala yamussa min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Siapa yang punya hewan kurban dan dia hewan kurbannya itu ingin disembelih, maka ketika melihat hilal Dzulhijjah hendaknya tidak menyentuh rambutnya dan tidak menyentuh kukunya sampai dia potong hewannya berkurban. Itu hukumnya, ya, larangan itu makruh. Nah, tetapi tidak wajib. Ya. Kenapa? Agar kemudian seluruh anggota tubuhnya itu mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Jadi ketika hewan kurban itu disembelih, ya, darah yang pertama kali turun ataupun jatuh dari hewan kurban tersebut adalah pengampunan atas segala macam dosa-dosa orang yang berkurban tersebut. Dan dibebaskan seluruh anggota tubuhnya daripada api neraka. Kalau sudah dipotong doang, sebagian nanti nggak terbebas gitu istilahnya ya. Ada yang kemudian mengatakan agar dia menyerupai orang yang sedang berihram di Mekah, di mana mereka tidak boleh memotong kuku kalau lagi berihram, kan tidak boleh memotong rambut sampai nanti sudah lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah setelah dipotong kambingnya juga. Jadi agar menyerupai orang yang haji. Tapi apakah wajib hukumnya? Ya tidak wajib karena kita bukan orang yang berihram kan. Tidak wajib hukumnya, makruh kalau dia potong rambutnya apa kukunya. Yang kedua, disunahkan motongnya sendiri. Kalau bisa motong sendiri itu lebih afdal. Sunnahnya Rasulullah motong kambingnya sendiri. Nah, kalau orang yang kuat darah jangan. Kalau pingsan diwakilkan saja ya. Yang motong siapa? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Bahkan perempuan yang haid juga boleh. Tapi upayakan ya kalau bisa ya, dia ya berwudu ya, lebih afdol tentunya ya. Dan orang yang memotong itu kalau dia mewakilkan untuk dipotong, upayakan dia menyaksikan hewan kurbannya itu. Dan Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashidiha. Ayo bangun, saksikan hewan kurbanmu. Karena darah yang pertama kali jatuh daripada hewan kurbanmu adalah ampunan atas segala macam dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Nah, tentu disunahkan ada adab-adab untuk memotong ya. Goloknya harus tajam, hewannya nyaman dipotongnya, motongnya dengan kuat, dengan cepat, ya. Jadi disunahkan kalau itu kambing ataupun onta, ya, dia ngadep kiblat, miringnya ke tubuh yang sebelah kiri. Ya, dimiringkan ke tubuhnya sebelah kiri, itu sunnahnya. Ya, kalau sebelah kanan bisanya ya udah nggak apa-apa juga. Tapi sunnahnya itu ininya hewannya itu dimiringkan sebelah kiri menghadap kiblat. Membaca bismillah, bertakbir bismillahi Allahu akbar.
Nah, itu sunnah. Sunnahkan berdoa juga, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Bismillah, Allahumma taqabbal min, siapa namanya? Atau minallah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Atau dari siapa? Sebutkan nama orang yang berkurbannya. Kalau bisa dikurban di rumahnya, disaksikan oleh keluarganya, ya bagus, disunahkan agar semuanya ikut mendapatkan doa dan pahalanya dan mereka senang dengan itu. Ya. Bagi orang yang musafir tetap disunahkan untuk berkurban, sebagaimana orang yang ada ataupun hadir. Ya. Berkorban itu lebih afdal daripada sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah, misalkan dia sedekahnya 5 juta, korban 4 juta, nah, lebih afdal korban. Kalau lagi momennya lagi Idul Adha. Bagi orang non-muslim yang fakir, yang tidak mampu, misalkan nih sekitar kita ada orang Kristen, dia termasuk fakir, itu boleh kita bagikan hewan kurbannya. Untuk hewan kurban yang sunnah, kalau yang wajib tidak boleh. Ya. Selanjutnya dalam mazhab Syafi'i tidak sah berkurban atas orang yang sudah meninggal tanpa izinnya atau tanpa wasiat. Bahkan kepada orang yang hidup juga tidak boleh kalau tanpa izin dia. Nih orang kita sembelih nih berkurban atas nama bapak saya masih hidup di Jawa. Izin dulu, ngomong dulu Pak, saya kurban ya. Jadi karena ini ibadah itu ya tidak boleh digantikan kecuali atas izin orang yang tersebut. Kalau satu keluarga sudah berkurban, maka satu keluarga sudah mendapatkan sunnah kifayah. Ya. Kalau hewan kurbannya ada anaknya, nah nanti hukumnya sesuai dengan kalau dia sunnah, nah itu sudah termasuk. Tapi kalau dia kurban wajib, dia anaknya juga harus dipotong juga. Nah. Baik, yang pertama, kulitnya disedekahkan ke yayasan. Ya, sebagaimana kalau itu yayasannya termasuk yang fakir, tidak mampu, ya boleh, tidak masalah. Bukan dijual kan, disedekahkan. Ya. Kalau dia banteng, itu termasuk liar, tidak boleh Pak. Kalau banteng ya. Kalau sapi Bali saya nggak tahu. Dia liar ataupun ternak. Ya udah ternak aman. Kalau ternak aman. Kalau ternak tidak ada apa-apa. Oh nggak apa-apa. Yang penting dia ternak kan. Kalau bantengnya tidak boleh. Karena dia liar kan. Bagi orang yang dikutub, terus dia tidak menemukan hewan kurbannya, apakah boleh kurban dengan ikan? Ya, tidak boleh. Dan dia tidak wajib karena tidak ada sesuatu yang kemudian dia bisa kurbankan. Kalau dia pengen kurban, betul-betul pengen kurban, nah dia boleh kemudian dengan negara terdekatnya. Ya, pasti adalah di sana kambing atau apa kan? Gitu. Tapi tidak boleh digantikan dengan hewan-hewan yang lain seperti ikan. Ya. Ya boleh, tapi bukan kurban artinya. Dia sedekah biasa gitu. Ya. Ya itu sudah termasuk boleh dimakan konsumsi.
Jadi ikut kepada ibunya. Ibunya sudah disembelih, ya sudah sembelih. Ya. Kecuali tadi kurbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib, anaknya juga harus sembelih. Gitu. Kalau kurbannya sunnah, dia sudah termasuk disembelih. Kecuali anaknya hidup ya. Kalau anaknya mati, ya sudah termasuk seperti daging. Maksudnya kalau kurban wajib itu yang tadi ya nazar tadi. Baik. Umur hewan. Bagaimana tahunya? Ya tukang kambing yang tahu, Pak. Saya emang nggak tahu kan. Dia yang ngurus kapan lahirnya. Walaupun nggak ada aktenya kan dia tahu kapan lahirnya, Pak. Gitu. Nah, makanya cari tukang kambing yang jujur, Pak. Oh, ini sudah umurnya, ternyata belum. Karena pengen laku aja kan. Nah, gitu. Emang nggak ada aktenya emang kalau ya orang yang tahu ya, yang ngurusnya, yang meliharanya dia yang tahu kan umurnya. Termasuk yang giginya kupak. Nah, itu juga yang tahu orang kambingnya. Kalau pengen tidak ragu-ragu, jangan yang kurang dari 1 tahun. Yang 1 tahun aja udah pasti tuh, kupak nggak kupak udah sah. Itu lebih aman, Pak. Lebih aman. Kalau itu kan yang belum 1 tahun. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun ya sudah aman. Itu untuk apa tadi? Domba. Ya, Pak ya, untuk domba. Ya pindah mazhab, Pak. Pindah mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memindahkan. Kalau dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memindahkan kurban di tempat jauh kecuali sininya sudah terpenuhi. Nah, tapi itu ada perbedaan pendapat antara mazhab fikih. Ya. Kalau mau konsisten dengan mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab yang lain dibolehkan. Ya. Sama seperti memindahkan zakat. Kalau mau kurban di Jawa, kurban dulu di sini, Pak. Di sana tambahan, additional. Ada core revenue, ada additional revenue. Itu tambahan di sana. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi tetap ikut mazhab Syafi'i kurban di sini, di sananya ikut mazhab Hanafi. Jadi jangan di sana doang, di sini enggak. Jadi kurban di sini, kurban di sana juga. Gitu. Ya. Oke, jelas? Cukup, Pak? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.